Baik anak-anak, kita ketemu dengan pembahasan soal induksi matematika berupa ketidaksamaan. Dan di sini soal yang saya bahas adalah di LKS 2 halaman 19 ya. Nah, di sini ada PN di mana PN itu N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N kurang 1 dan N lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, sesuai dengan prinsip induksi matematika, yang pertama itu adalah N sama dengan 1 atau suku pertama itu harus benar. Yang kedua, suku ke K itu dianggap benar. Dan akan kita buktikan adalah suku ke K tambah 1 juga harus benar. Nah, jadi yang pertama itu di saat N sama dengan 1 itu harus benar. Oke? Nih. Nah, yang mana itu? P1 berarti di ruas kiri itu 1, tanda lebih kecil sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1. Nah, jadi ini 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1. Nah, jadi 1 lebih kecil sama dengan 1 di sini ya. Nah, karena ada sama dengan, maka ini benar. Itu dia ya. Terus yang kedua itu N sama dengan K dianggap benar ya. Dianggap benar. Yang mana itu? Berarti kita ganti N itu jadi K, maka dia sebelah kiri itu jadi K, tanda lebih kecil sama dengan, di kanan dia 2 pangkat K kurang 1. Nah, ini kan N, di sini N, maka di sini karena K di sini ini juga K lebih besar sama dengan 1. Itu dia ya. Nah, yang akan kita buktikan itu adalah N sama dengan K tambah 1 juga benar. Nah, ini dia. Ini yang akan kita buktikan. N sama dengan K tambah 1 juga benar. Yang mana itu? Yaitu N ini kita ganti menjadi K tambah 1. Berarti K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K tambah 1 kurang 1. Ini dia. Jadi K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Nah, yang ingin kita buktikan berarti K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Nah, ini kita pembuktian ruas kiri ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, ini pembuktian ruas kiri, ini ruas kanan. Itu dia ya. Kita buktikan dari ruas kiri. Pembuktian ruas kiri. Nah, kalau kamu lihat di sini ruas kiri adalah K tambah 1 ya. Nah, K tambah 1 ini ya. K tambah 1 ini kan dia bisa kita buat dia di sini K tambah 1 kan? K tambah 1. Nah, jangan bingung ya. Nah, K ini kalau kamu lihat, nah K di sini dari N sama dengan K, dia itu K lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1. Ya kan? Nah, jadi K tambah 1 ini bisa dia menjadi lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1 tambah 1. Nah, bisa diterima? Nah, di situ ya. Nah, karena di sini K lebih besar sama dengan 1, ya kan? Karena K lebih besar sama dengan 1 dari sini tadi ya, maka kalau K tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1 tambah 1. Nah, berarti juga ini juga dia lebih kecil sama dengan, itu dia 2 pangkat K. Itu dia ya, 2 pangkat K. Jadi bisa kita tulis K tambah 1 itu lebih kecil sama dengan 2 pangkat K kurang 1 tambah
tambah 1 lebih kecil sama dengan juga 2 pangkat K. Nah, sehingga K tambah 1 juga lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Nah, ini dia. Ruas kiri, ruas kanan. Ini dia ya. Terbukti. Itu. Nah, kalau kita ragu bisa kita uji. Kan di sini K lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi kalau dari sini kita masukkan ini, kalau kita masukkan K sama dengan 1 contohnya ya. Ini kan menjadi 2. Lebih kecil sama dengan, ini kan 2 pangkat 1 kurang 1, 2 pangkat 1 kurang 1 tambah 1. Di ruas kanannya 2 pangkat 1. Nah, ini 2 lebih kecil sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 2 ya, karena ada sama dengannya benar. Oke, coba K sama dengan 2. Nah, kita buktikan. Berarti 2 tambah 1, ruas kirinya 3, ruas tengahnya itu berarti 2 pangkat 2 kurang 1 tambah 1. Sedangkan di ruas kanannya adalah 2 pangkat 2. Nah, kalau kita lihat 3 lebih kecil sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 4. Benar. Itu dia. Ya. Dan kalau kita misalkan uji K sama dengan 3 selanjutnya. Nah, berarti 4 di ruas kiri ya. Lebih kecil sama dengan, di sini adalah 2 pangkat 3 kurang 1 tambah 1. Lebih kecil sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sini makin kelihatan. Ruas kiri 4, ruas tengah itu dia 5, ruas kanan itu 8. Nah, semakin kelihatan ya. Semakin K-nya semakin besar, dia semakin kelihatan kebenaran dari pernyataan tersebut. Oke, paham ya? Kita lanjut soal nomor 2 ya. Setelah soal nomor 1 tadi dipahami. Soal nomor 2 itu sebelah kirinya itu ada N tambah 1 dikuadratkan. Sedangkan tandanya itu ketak samanya itu adalah lebih besar. Sedangkan di ruas kanan itu adalah N kuadrat tambah 4. Di sini N-nya dia itu mulai dari 2 ya. Jadi suku pertamanya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, sesuai dengan prinsip induksi matematika, yang pertama itu adalah di saat N sama dengan 1, berarti suku pertama. Di sini suku pertamanya adalah 2. Berarti N sama dengan 2. Kita mulai di sini. Ini harus benar. Yang mana itu? Berarti P2 di sini 2 tambah 1 kuadrat lebih besar dari 2 pangkat 2 tambah 4. Nah, ini 9, sebelah kanannya itu 8. Benar ya? Nah, kalau sudah benar, kita lanjut. Yaitu di saat N sama dengan K dianggap benar. Oke. Di saat N sama dengan K dianggap benar. Nah, berarti di ruas kiri itu K tambah 1 kuadrat. Sedangkan di ruas kanan itu dia K kuadrat tambah 4. Nah, ini kita ganti menjadi K lebih besar sama dengan 2. Itu dia, karena udah kita ganti N sama dengan K ya. Nah, jadi yang akan kita buktikan itu dia, berarti N sama dengan K tambah 1 juga benar ya. Juga benar. Nah, oke. Nah, N sama dengan K tambah 1 itu yang mana? Berarti kita ganti N di sini menjadi K tambah 1. Berarti menjadi K tambah 2, ya kan? Pangkat 2 lebih besar dari K tambah 1 pangkat 2 plus 4.
Itu dia ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, yang ingin kita buktikan adalah ruas kiri. Pembuktian ruas kiri ya. Nah, kalau kita lihat ruas kiri itu adalah K tambah 2 kuadrat. Nah, kita harus hubungkan dengan N sama dengan K yang dianggap benar itu ya. K tambah 2 dikuadratkan itu kan bisa kita pisahkan menjadi K tambah 1 tambah 1 dikuadratkan, ya kan? Nah, kita anggap aja ini A, ini B. Nah, dari sini dengan pengkuadratannya menjadi K tambah 1 dikuadratkan ditambah 2 kali K tambah 1 kali 1 tambah 1 kuadrat, ya kan? Nah, di SMP udah dipelajari, di kelas 1 SMA juga sudah ya, itu dia. Oke. Nah, dari sini kita lihat kalau kita cocokkan di sini ya, ini kalau kita cocokkan, kalau kamu lihat ini K tambah 1 kuadrat ya, di sini 2 kali K tambah 2 kali 1, ya kan, ditambah 1 kuadrat. Kalau ini kita jabarkan atau kita sederhanakan menjadi K tambah 1 kuadrat tambah 2K tambah 3, ya kan? K tambah 1 kuadrat tambah 2K tambah 3, ya kan? Nah, sedangkan tadi K tambah 1 dikuadratkan ini, dia itu kan lebih besar dari K kuadrat tambah 4. Oke, K tambah 1 dikuadratkan ini itu lebih besar dari K kuadrat tambah 4. Oke, nah bisa diterima ya. Sehingga K tambah 2 dikuadratkan ini juga lebih besar, dia itu kan lebih besar dari, nah ini K kuadrat tambah 4 tambah 2K tambah 3. Itu dia. Paham ya? Oke. Nah, dari sini bisa kita jabarkan, maka ini juga lebih besar dari K tambah 2 kuadrat. Kita sederhanakan ini menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah 6. Karena 4 tambah 3 kan 7, jadi 1 tambah 6 juga 7. Jadi di sini K tambah 2 dikuadratkan dia lebih besar dari, ini kan kalau kita faktorkan menjadi K tambah 1 kuadrat tambah 6, ya kan? Nah, otomatis ini juga lebih besar dari ruas kanannya, ya kan? Menjadi lebih besar dari K tambah 1 kuadrat tambah 4. Nah, ini tadi ruas kiri, ini tadi ruas kanan, ya kan? Nah, sehingga K tambah 2 kuadrat juga lebih besar dari K tambah 1 dikuadratkan tambah 4. Terbukti. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut soal analisis ini ya. Ini ada di analisis 2 bagian B, itu nomor 4 ya, di buku paket kamu. Nah, di sini dia kalau kamu lihat di sebelah kiri itu 1/n tambah 1, tandanya lebih kecil. Di sebelah kanan dia 1/t. Nah, di mana n itu lebih kecil dari t, t itu lebih kecil dari n tambah 1, dan n itu mulai dari 1. Itu dia ya, mulai dari 1. Karena di situ dikatakan dia if n is a positive integer ya, itu berarti dia harus bilangan positif. Nah, di sini sama aja, dia tetap kita gunakan prinsip induksi matematika tersebut ya. Nah, yang pertama dia ya n sama dengan 1. Kenapa mulai dari 1 saya buat? Karena di sini mulai
1. Jadi suku pertamanya angka 1 ya. Itu dia. Jadi ini harus benar. Oke. Nah, kalau kita buktikan berarti di kiri 1 tambah 1. Di kanan T-nya kita nggak tahu. Ya kan? Nah, karena N sama dengan 1, berarti syaratnya di sini dia 1 lebih kecil dari T lebih kecil dari 2. Ya kan? Jadinya sesuai dengan syarat yang ini. Nah, jadi kita misalkan aja kan T itu di antara 1 dan 2. Saya misalkan aja 1,5. Berarti di kiri 1/2, di kanan 1/1,5. Ini dia. Ya. Di sini di kiri 0,5. Di kanan itu adalah 0,6. Nah, benar ya? 0,5 lebih kecil dari 0,6. Oke. Next, syarat yang selanjutnya. Anggap N sama dengan K itu benar, ya kan? Nah, ini aja tetap yang kita ikuti prinsip induksi matematikanya. Jadi yang mana dia? Yaitu 1/K tambah 1 lebih kecil dari 1/T. Nah, di sini N kita ganti menjadi K. Berarti K lebih kecil dari T lebih kecil dari K tambah 1. K itu lebih besar sama dengan 1. Ini dia ya. Nah, terus yang akan kita buktikan yaitu si N sama dengan K tambah 1, ya kan? Berarti N sama dengan K tambah 1 juga benar. Yang mana dia? Berarti di sebelah kiri, karena di sini 1/N tambah 1, karena N kita ganti K tambah 1, berarti sebelah kiri menjadi 1/K tambah 2. Di kanannya tetap seperti. Nah, itu dia. Ya. Nah, di sini berarti dia syaratnya itu berarti K tambah 1 lebih kecil dari T lebih kecil dari K tambah 2. Dimana K tambah 1 lebih besar sama dengan 1 ya. Itu dia. Nah, kalau kita lihat nih, ini, oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya 1/K tambah 2 ruas kiri ini ya. Ruas kiri. Berarti pembuktian ruas kiri. Itu dia. Ya. Kalau kamu lihat ruas kiri itu dia 1/K tambah 2. Ya kan? Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/K tambah 1 tambah 1. Ya kan? Nah, dari situ 1/K tambah 1 sudah pasti dia lebih kecil dari 1/K tambah 1. Ingat pecahannya 1/. Ya, itu dia. Ya kan? Nah, contohnya ini 1/3 lebih kecil dari 1/2. Kan gitu, ya. Nah, otomatis di sini juga karena 1/K tambah 1 lebih kecil dari 1/T, sini juga berarti dia lebih kecil dari 1/T. Nah, itu dia ya, yang benar-benar menganalisis soalnya. Nah, jadi di sini karena 1/K tambah 2 lebih kecil dari 1/K tambah 1 lebih kecil juga dari 1/T, maka kesimpulannya 1/K tambah 2 juga lebih kecil dari 1/T. Terbukti. Nah, seperti itu, oke? Terbukti. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kamu harus bahas soal-soal tentang pembuktian induksi matematika berupa ketaksamaan. Di sini dia sebenarnya bukan sulit, tapi harus benar-benar menggunakan logika. Oke? Nah, jadi kita harus
membuktikan kita harus hubungkan seperti prinsip induksi matematika yang berupa barisan dan deret, itu dia ya. Oke, nah sekian penjelasan, terima kasih. Baik, sekian penjelasan tentang soal-soal induksi matematika berupa ketidaksamaan. Nah, sekarang kamu kerjakan di buku latihan kamu LKS 2 nomor 19 itu bagian A nomor 3 dan 4 dan bagian B nomor 5. Sekali lagi saya ulangi, LKS 2 halaman 19, bagian A nomor 3 dan 4 dan bagian B nomor 5. Nah, setelah sudah selesai silahkan foto dan silahkan kirim ke Google Classroom. Oke, sekian dulu pertemuan kita tentang induksi matematika berupa ketidaksamaan. Jika ada pertanyaan boleh kamu japri saya. Oke, terima kasih.